Baik untuk semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dulu membahas mengenai tour itinerary, yang mana itu sangat diperlukan sekali kalau kita akan membuat paket wisata. Ya, seperti apa sih tour itinerary itu? Ya, biasanya kalau kita menyebutkan itu adalah program tour ya, atau program dari paket wisata atau dari susunan acara wisata, itu adalah tour itinerary. Kalau kita lihat sendiri, tour itinerary itu adalah acara wisata ya, atau suatu daftar dan jadwal ya, acara kegiatan wisata dengan data-data yang rinci, mulai dari hari, jam ya, serta objek-objek yang akan dikunjungi. Jikalaupun nanti itu turnya akan menginap, berarti akan ditambahkan dengan tempat inap ataupun hotel. Jadi itu adalah tour itinerary. Biar apa disusun tour itinerary ini? Agar nanti ketika pas dalam program paket wisata yang kita gunakan ini bisa berjalan dengan lancar serta rinci sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Ya, itu untuk tour itinerary. Kalau seumpama kita mencoba membuat tour itinerary, langkah-langkah yang pertama itu apa ya? Yang jelas langkah-langkah untuk penyusunan acara wisata atau tour itinerary ini yang pertama nanti berhubungan dengan satu, penentuan dari motivasi perjalanan itu apa ya? Motivasinya itu melakukan wisatanya itu apa ya? Entah itu nanti yang berhubungan dengan wisata alam atau mungkin wisata buatan ataupun juga wisata-wisata yang bersejarah. Jadi kita harus menentukan dulu motivasi dari tujuan perjalanannya itu apa. Yang kedua adalah pendistribusian waktu atau yang kita sebut dengan DOT atau distribution of time. Kalau kita mencoba untuk membahas tentang distribution of time ya, memang kalau sekarang kita bisa melihat dengan detail ya, kita bisa menghitung-hitung dengan detail, itu kita bisa menggunakan kalkulasi waktu ataupun juga kita bisa menggunakan program aplikasi di smartphone, kita bisa. Tetapi kita bisa mencoba juga dengan cara yang semacam ini, yaitu kita bisa membuat yang namanya pendistribusian waktu. Yang mana yang pertama kita bisa buat semacam tabel. Yang di dalamnya tabel itu nanti ada uraian ya, setelah itu perjalanan, baru nanti ditambah dengan turnya, baru istirahat, baru nanti dijumlah ya, dan juga jadwalnya nanti seperti apa. Jadi kalau yang di uraian tersebut ini nanti diberikan dengan beberapa perincian uraiannya itu seperti apa, kita posisinya itu ada di mana. Mungkin posisinya itu kalau kita mungkin pertama penjemputan di hotel ya, di hotel dulu ya, setelah itu nanti melanjutkan ke perjalanan berikutnya, mungkin contohnya kita ke Tugu yang ada di Malang ya, Tugu yang ada di Malang. Dari situ nanti bisa kita lihat perjalanannya kira-kira itu berapa menit ya. Setelah itu kalau kita sudah sampai di Tugu Malang, kira-kira itu turnya juga berapa menit ya, ada istirahatnya enggak ya, baru nanti kita jumlahkan yang ada di situ. Nah di sini ini bisa kita namakan dengan yang namanya distribusi waktu atau DOT, distribution of time. Jika dalam satu distribution of time, dalam satu rundown acara itu sudah terpenuhi atau sudah bisa dikalkulasikan semuanya dari masing-masing turnya, perjalanannya dan istirahatnya sudah bisa diperinci dengan baik, baru nanti kita bisa menentukan lagi mengenai tour itinerary-nya ya. Kalau sudah DOD-nya selesai ya, langsung kita masuk saja kepada acara wisata yang kita sebut tadi itu adalah tour itinerary. Bagaimana cara membuat tour itinerary yang bagus ya? Memang tour itinerary bisa kita buat secara gamblang ya, bisa kita buat secara gamblang atau mungkin menggunakan metode gambar, kita bisa. Namun kita buat itu ya menggunakan tabel saja. Kalau kita menggunakan tabel ya mungkin yang pertama kita tuliskan dulu ya nama turnya itu apa.
Setelah itu nanti durasinya itu berapa jam. Ini bisa kita lihat dari DOT atau distribution yang tadi kita buat ya. Kalau semua mungkin city tour ya 5 sampai 8 jam. Andaikan one day tour ya seharian penuh ya, kita nanti akan melakukan perjalanan wisata. Andaikan itu nanti overland tour ya nanti berbeda. Jika itu turnya bisa berjalan sampai beberapa hari, nanti juga sama tour itinerary-nya juga akan mengikuti durasinya itu berapa hari. Ya, mungkin kalau semua di Malang itu ada 4 hari 3 malam atau mungkin 4 hari 3 malam dan seterusnya. Nah, setelah itu kita baru masuk yang namanya harinya itu digunakan hari apa atau tanggalnya tanggal berapa. Setelah itu masuk kepada place atau tempat tujuannya itu kemana. Kalau sudah, itu baru kita bisa masuk kepada waktunya. Waktunya itu kira-kira jam berapa. Baru kita lanjut kepada itinerary dari tujuan tersebut ya. Kira-kira kalau semua di Tugu itu seperti apa yang kita lakukan. Ya, kalau semua nanti kita mengunjungi kampung warna-warni juga apa saja yang harus kita lakukan. Kalau semua kita masuk ke daerah Batu, ya apa saja yang kita lakukan ya. Andaikan kita nanti datang ke Jogja ataupun ke Bali juga sama. Di situ nanti akan mengikuti waktu, tempat ya. Mohon maaf, nanti ada hari tanggalnya, setelah itu waktu, tempat dan juga itinerary-nya nanti seperti apa. Baru nanti kita bisa cek dan recheck sampai ke bawah. Baru itu nanti akan terlaksana dengan baik. Ya. Andaikan contohnya mungkin kita akan membuat contoh itu semacam ini saja ya, one day tour yang mungkin paketnya itu berada di Malang dan Batu. Kita mencoba untuk berwisata sehari penuh. Nah, seperti contoh yang mungkin ada di samping saya ini ada perjalanan yang pertama mungkin ya, itu nanti kan bisa kita lihat hari, waktu perjalanan, lokasi dan juga keterangan. Ini pun bisa dibuat seperti ini. Nanti mungkin hari yang pertama karena kita hanya one day tour ya mungkin bisa ditulis, bisa tidak. Baru nanti masuk kepada waktu mungkin jam 7 ya. Normalnya itu kita bisa melaksanakan yang namanya penjemputan kepada wisatawan, entah itu dari hotel, entah itu dari rumah ya, atau mungkin kampus dan juga yang lainnya. Baru nanti yang jam ke-8 karena kita di situ menghabiskan untuk mengkondisikan kurang lebih 1 jam, kita untuk jam 8-nya kita bisa menggunakan untuk Malang Seeing Sight Tour ya, karena tadi sudah saya simpulkan bahwa tour kita namanya adalah Malang Batu One Day Tour ya. Malang Seeing Sight Tour-nya nanti untuk lokasinya itu berada di yang ada di samping ini, ada Jalan Ijen Kota Malang ya, Jalan Ijen Kota Malang dan juga Tugu Malang. Baru di sana muter-muter kita selayang pandang saja ya. Baru nanti jam 9 bisa kita teruskan lagi untuk berwisata. Bisa kalau di contohnya ini adalah di Baloga ya. Di Baloga yaitu Batu Love Garden, kita bisa menikmati yang ada di sana. Kurang lebih di sana antara 1,5 jam ya, atau dari jam 9 sampai jam 11.30 ya. Kita bisa menggunakan itu atau 2,5 jam ya, karena memang Baloga itu waktunya tempatnya cukup luas juga, jadi mungkin untuk waktu 1 jam sepertinya kurang. Kita bisa ya. Setelah itu jam 11.30 baru kita nanti lanjutkan kembali ya, kita lanjutkan kembali ke restoran. Kenapa restoran? Karena kita lihat sendiri untuk waktunya itu adalah jam 11.30. Ini saatnya untuk makan siang. Nah, di situ saya ambil di warung wareg ya, tepatnya ada di Batu. Kita nanti di sana itu bisa makan siang, lunch dan juga isoma. Setelah selesai semuanya sekitar jam 13 kita langsung menuju ke Jatim Park 3. Ini sebagai tujuan kita yang nomor 3 ya. Di situ kita ambil untuk Jatim Park 3 kita ambil untuk yang mengunjungi Dino Park dan juga Legend Star Park. Di sana kita kurang lebihnya lumayan ya, mulai jam 1:30 hingga kurang lebih antara jam 5 sore, karena memang kita 2 tempat dan itu pun luas sekali. Kayaknya kalau 1 jam sepertinya juga tidak mencukupi. Jadi kita lumayan lama di sana untuk yang ada di Jatim Park 3. Baru kalau sudah selesai di sana kita akan melanjutkan lagi ke restoran ya. Di sini saya ambil restorannya Ocean Garden atau mungkin Setara yang ada di Kota Malang ya. Itu nanti sekitar jam 6 sore kita sudah sampai di restoran ya. Nanti di sana kita bisa dinner dan juga untuk isomanya.
Kalau sudah selesai mungkin ya 1 jam atau 1,5 jam, nah, nanti berarti kita bisa mengantarkan lagi wisatawannya ini untuk datang ke ke tempat eh, penjemputan di awal tadi, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh saja yang saya berikan, namun nanti ada beraneka macam sekali yang mengenai tour itinerary-nya. Seperti apa? Berikut ini saya berikan bermacam-macam tour itinerary beserta gambaran-gambarannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.